sampai kepada hinaan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad itu sudah sampai kepada dikatakan gila. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan gila? Karena tidak sesuai dengan kebiasaan atau hal-hal yang mereka lakukan setiap harinya. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad mengajarkan kepada penduduk Makkah pada saat itu untuk sholat, dikatakan mereka, oh ini adalah kelompok gila. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengajarkan ajaran tauhid, mengesahkan Allah, oh ini gila, ini tidak ada sebelumnya ini. Dari nenek-nenek moyang dulu tidak ada seperti ini, orang gila ini. Maka Bapak Ibu, kita melihat ketika kita benar-benar ingin beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, pasti ada hinaan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah setiap harinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita melihat surah Al-Qalam atau yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu pena. Surah Al-Qalam ini adalah surah yang ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila, dan sesungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus, dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, surah ini diawali dengan satu huruf, yaitu nun. Jadi dalam pembacaan tajwid namanya ini adalah huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Ada di dalam Al-Quran itu huruf pembacaannya dibaca sesuai dengan huruf dasarnya. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ada juga Kaf Ha Ya Ain Shad Yasin. Itu namanya huruf muqatta'ah atau huruf yang terputus-putus. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, pertama kita salah dalam membaca Al-Quran, tidak memiliki ilmunya lalu dibaca nah ini tidak betul. Alamat, nah itu kan tidak betul, tapi alif lam mim. Kemudian wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada beberapa pemahaman daripada demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Bapak Ibu, ini bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada masa itu Rasulullah itu dihina, Rasulullah itu direndahkan oleh para kafir Quraisy yang ada di sekitarnya ketika Rasulullah membawa risalah agama Islam. Maka Bapak Ibu,
ketika Rasulullah SAW dihina, turun ayat ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, bukankah kamu dengan karunia Tuhanmu bukanlah orang gila. Bahkan sampai kepada hinaan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad itu sudah sampai kepada dikatakan gila. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan gila? Karena tidak sesuai dengan kebiasaan atau hal-hal yang mereka lakukan setiap harinya. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad mengajarkan kepada penduduk Makkah pada saat itu untuk sholat, dikatakan mereka, oh ini adalah kelompok gila. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengajarkan ajaran tauhid, mengesahkan Allah, oh ini gila, ini tidak ada sebelumnya ini. Dari nenek-nenek moyang dulu tidak ada seperti ini, orang gila ini. Maka Bapak Ibu, kita melihat ketika kita benar-benar ingin beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, pasti ada hinaan, pasti ada pencacian dari orang lain ketika kita berubah ke lebih baik. Allah palingan seminggu orang, Allah palingan sebulan kok. Nah itu juga dirasakan oleh Nabi Muhammad ketika membawa ajaran Islam kepada penduduk Makkah saat itu. Bahkan dikatakan gila. Luar biasa fitnah yang dilakukan, yang diberikan oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian wa inna lakala ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagimu adalah pahala yang tidak terputus-putus. Karena hinaan orang kafir Quraisy pada Nabi Muhammad, maka Allah memberikan jaminan kalau kamu menerima dengan sabar apa yang mereka perlakukan itu, engkau nafikan semua tuduhan mereka itu, maka engkau mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Maka Bapak Ibu, kenapa sabar itu sangat berat? Karena hadiahnya juga sangat mahal. Kenapa sabar itu sangat susah? Karena yang mampu untuk melaksanakannya itu juga susah. Seorang Nabi Muhammad pun Allah langsung berikan kepastian supaya menenangkan hati Nabi Muhammad. Bukankah Bapak Ibu dalam Al-Quran disebutkan innallaha ma'as sabirin? Bukan Allah sampaikan innas sabirina ma'al jannah? Bukan disebutkan seperti itu. Siapa yang sabar maka dia akan dapat surga. Bukan. Allah sampaikan siapa yang bersabar atas ujian Allah maka dia bersama Allah. Sering kami sampaikan Bapak Ibu, kalau kalimat memakai bersama artinya beda dengan diberikan. Apa maksudnya? Kalau Bapak Bupati kita hari ini atau Bapak Presiden kita, silahkanlah tinggal di Padang Pariaman, nanti saya akan membersamai. Itu kalau sudah Presiden yang menyampaikan, oh betapa senangnya hati kita, saya akan penuhi kebutuhan kalian. Nah itu masih sekelas Presiden atau Bupati. Kalau Allah yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, kalau kita mampu untuk sabar terhadap ujian, hinaan orang lain, maka Allah berikan pahala yang tidak terputus-putus. Artinya Allah membersamai kita. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya benar-benar Nabi Muhammad itu memiliki budi pekerti yang luhur. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami melihat banyak sekali hadis-hadis Nabi yang itu sebenarnya belum bisa diterapkan dalam hidup kita. Banyak sekali yang dilakukan oleh Nabi kebaikan-kebaikan yang kita tidak mengerjakannya ataupun belum mengetahuinya. Maka wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya Nabi Muhammad itu memiliki budi pekerti yang luar biasa. Tugas kita Bapak Ibu adalah menggalinya, mencarinya, seperti apa sih sosok Nabi Muhammad SAW itu. Maka ada banyak sekali Bapak Ibu buku-buku yang bisa kita baca di waktu senggang kita.
Kita cari kalau ingin mengetahui sejarah perjalanan Nabi mulai dari dia kecil, mulai dia lahir sampai dia meninggal, dan juga para sahabat, kisah-kisah para sahabat, maka kita cari buku sejarah perjalanan hidup Nabi, Sirah Nabawiyah namanya. Kami sarankan itu Bapak Ibu, karena kami sering membaca buku itu, ada terus makna yang kita dapatkan dari setiap kisah yang dilalui oleh Nabi. Kenapa kita tidak bergetar ketika mendengar kisah Nabi? Karena kita tidak membaca, tidak melihat sejarah secara utuh. Kalaulah ada orang yang membaca buku Nabi, sejarah perjalanan hidup Nabi, dia tidak tersentuh hatinya, maka ditakutkan hatinya itu sebenarnya sudah membatu, hatinya itu sudah keras. Kemudian Bapak Ibu, apalagi yang kita cari, ini kami merekomendasikan, karena kan waktu kita Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sudah mulai masuk di masa 50 ke atas, artinya tidak banyak aktivitas lagi. Daripada kita tidak banyak melakukan hal positif, maka kita memperbanyak membaca buku. Membaca Al-Quran itu bagus, tetapi untuk menambah wawasan, menambah kecintaan kita kepada Islam, pengetahuan tentang Islam, kita bisa beli buku juga. Kemudian yang kami rekomendasikan adalah yaitu sifat sholat Nabi. Jadi ada Bapak Ibu buku namanya Sifat Sholat Nabi. Di situ dijelaskan secara detail seperti apa sholat Nabi itu. Bisa kita baca, bisa kita pahami. Ada namanya sifat sholat Nabi. Kemudian juga kita bisa mencari, ini 3 buku kita cari Bu, sejarah perjalanan hidup Nabi. Ya tahu, kalau kita cari sebut saja Sirah Nabawiyah. Yang kedua sifat sholat Nabi. Kemudian yang ketiga adalah adab ataupun akhlak Nabi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang membuat nanti kita mulai mendekat kepada sifat-sifat akhlak Nabi itu. Benar-benar kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu disampaikan di surah Al-Qalam ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian fasatubsiru wa yubsirun, maka engkau akan melihat dan juga mereka akan melihat. Apa yang dilihat nanti? Siapa yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di dunia ini bisa saja kebenaran itu tidak terungkap. Apalagi hari ini kita lihat Bapak Ibu, yang nampak saja sudah banyak sekali pembunuhan-pembunuhan. Itu yang nampak Bapak Ibu. Dengan otak manusia, dengan kejinya otak manusia, sudah beribu-ribu akal manusia untuk cara kejahatannya tidak diungkap. Jadi Bapak Ibu, begitu miris hari ini kita melihat banyak sekali kejahatan. Ada di daerah Jawa itu Pacet namanya Bapak Ibu, dimutilasi manusia itu sebanyak-banyaknya. Maka kebenaran itu alhamdulillah bisa terungkap, tapi kita tidak tahu masih banyak kejahatan-kejahatan yang tidak terungkap. Maka di sini sampaikan fasatubsiru wa yubsirun, yaitu maka engkau akan melihat nanti dan juga dia akan melihat, sama-sama melihat siapa yang benar, siapa yang jahat, siapa yang menyakiti, siapa yang disakiti. Karena ada orang Bapak Ibu, dia pelaku yang menyakiti, tapi dia merasa yang paling tersakiti. Ini adalah juga sesuatu yang aneh gitu. Artinya mungkin bisa dikelabui, bisa diolah-olah ceritanya, kisahnya. Tapi Allah sampaikan di sini di ayat 5 ini, fasatubsiru wa yubsirun, maka engkau akan melihat siapa yang sebenarnya gila, siapa yang sebenarnya sehat. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan,
beberapa pesan daripada pengajian kita ini adalah kita benar-benar mempersiapkan diri kita mencontoh Nabi Muhammad SAW di semangat Maulid Nabi yang masih di bulan Rabiul Awal ini. Kita sempatkan Bapak Ibu mencari, membaca perjalanan hidup Nabi, membaca seperti apa akhlak, dan karena begitu banyak Bapak Ibu mungkin bisa kita cari sendiri dan juga dibantu oleh ustadz-ustadz kita yang mungkin kita sudah mendengar pengajian-pengajian di musim atau di masa Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa mendekat lebih baik lagi dan memiliki akhlak budi pekerti Nabi sebagaimana yang disampaikan dibacakan di surah Al-Qalam ayat keempat ini. Bapak Ibu, mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin cinta kita kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.